Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosmala, NIM 112110200. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Halipi. Di video ini akan dibuat menjadi beberapa bagian, yaitu saya akan membuat video ini dengan 3 bagian. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan penguploadan video ke YouTube serta mengurangi penyimpanan di ponsel. Di video ini saya akan membahas mengenai KFC. Nah, di bagian pertama ini saya akan membahas bagaimana atau sejarah KFC itu berdiri. Nah, KFC atau Kentucky Fried Chicken ini didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952. Ia mengembangkan resep ayam gorengnya ini di pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Nah, Sanders ini memulai karirnya berjualan itu di stasiun pengisian bahan bakar yang ia kelola secara bertahap menyempurnakan resep ayam gorengnya ini. Nah, pada tahun 1952 itu Sanders ini membuka waralaba KFC pertamanya di Utah. Nah, hal ini tuh menandai ekspansi besar-besaran KFC di seluruh Amerika Serikat serta kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, dengan seiring berjalannya waktu serta bertumbuhnya KFC, Sanders ini menjadi ikon unik bagi budaya Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1963, jumlah KFC restorannya sudah mencapai sekitar 600 gerai. Nah, menjadikannya ini salah satu jaringan makanan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. Sanders dikenal dengan cita rasanya yang unik serta terus mempromosikan mereknya hingga mulai menjual bisnisnya kepada sekelompok investor pada tahun 1964. Memang Sanders ini menemukan resep KFC ini tidak mudah. Ia memadupadankan 11 bumbu rahasia ala Sanders sehingga KFC ini berkembang cukup cepat begitu. Dan Sanders ini selalu terlibat dalam pengendalian kualitas serta citra merek KFC itu sendiri. Nah, KFC itu masuk ke Indonesia pada tahun 1979 melalui PT Fast Food Indonesia Terbuka. Didirikannya oleh keluarga Galael. Nah, gerai di Indonesia itu pertama kali dibuka di Jakarta serta sukses besar. Dan hal itu tuh mendorong ekspansi ke kota-kota lainnya sehingga sekarang banyak sekali KFC ditemukan di kota-kota lain gitu. Nah, KFC ini menjadi salah satu merek makanan cepat saji yang terkemuka juga di Indonesia ini dengan berbagai inovasi menu serta penyesuaian lokal. Nah, memang KFC ini tuh memiliki cita rasa sendiri di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, KFC itu punya beberapa menu gitu. Nah, setiap negara KFC ini punya menu yang berbeda. Untuk di Indonesia itu ada KFC seperti ayam geprek, terus nasi lemak, terus ada juga klepon, es krim klepon. Nah, memang itu menu terbaru dari KFC karena klepon ini kan cukup banyak digemari lah oleh masyarakat Indonesia begitu. Jadi akhirnya KFC itu menciptakan menu baru es krim klepon ini. Dan memang rasanya cukup enak gitu. Nah, pendiri KFC ini di Indonesia dipimpin oleh Dick Galael. Ini tuh memperoleh hak lisensi waralaba KFC di Amerika Serikat serta dapat mendirikan PT Fast Food Indonesia Terbuka pada tahun 1978. Nah, gerai KFC itu dibuka pada tahun 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Nah,
serta mendorong ekspansinya tuh di beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Nah, dalam pengelolaannya ini Galail menjabat sebagai presiden direktur, sementara istrinya Elizabeth Galail itu merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan melalui PT Galail Pertama. Nah, anak mereka itu Ricardo Galail juga memiliki saham di perusahaan tersebut gitu. Selain keluarga Galail juga, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama yang ada di saham utama pada tahun 1990 ini, serta dapat memperkuat posisi KFC di makanan di resto cepat saji ini begitu. Nah, kesuksesan KFC di Indonesia ini terletak pada manajemen keluarga Galail yang sangat strategis pada ekspansinya dan adaptasinya terhadap selera lokal. Jadi karena ekspansinya yang baik, strateginya yang baik, serta seleranya menyesuaikan dengan budaya lokal, jadi menyebabkan KFC ini cepat menyebar di seluruh kota yang ada di Indonesia gitu, dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Nah, sejak berdirinya KFC ini telah berkembang menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji terkemuka, serta terdapat 700 gerai di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sedikit bercerita mengenai tantangan yang dihadapi ketika pertama kali Sanders mendirikan KFC. Pasti tidak mudah bagi Sanders untuk mendirikan restoran cepat saji sebesar KFC ini sampai terkemuka di berbagai negara, di Indonesia, di Amerika Serikat, di Tiongkok, di India, serta di berbagai negara lainnya. Nah, dalam pendirian KFC ini, Sanders mengalami banyak kegagalan serta karir pada sebelumnya itu. Nah, Sanders ini memang sudah mencoba berbagai profesi, dari petani, terus bekerja di perusahaan asuransi, bahkan Sanders juga pernah menjadi pengacara. Tapi tidak ada satupun pekerjaan yang membuahkan hasil yang memuaskan bagi Sanders ini gitu. Hidupnya ini ditolak lebih gitu. Dalam perjalanan karirnya ya, banyak sekali dia mengalami penolakan, serta ketika menjual ayam gorengnya untuk pertama kali ini, penolakannya itu sangat banyak dan sangat-sangat bertubi-tubi. Tetapi semangat juang Sanders dalam mendirikan usahanya ini itu sangat-sangat besar gitu. Sangat-sangat luar biasa semangat juangnya Sanders ini gitu. Nah, selanjutnya itu Sanders juga memulai bisnisnya ini dengan modal yang sangat terbatas, karena namanya baru mulai ya gitu, pasti modalnya masih sangat minim, masih sangat kecil gitu kan. Setelah pensiun ini kan Sanders memang mulai berjualan gitu kan, serta tidak memberikan hasil yang cukup dari uang pensiunnya itu kan. Nah, Sanders ini memang hanya mengandalkan uang dari pensiunan kecil, uang pensiunannya memang pasti tidak akan besar namanya uang pensiunan ya untuk mendirikan restonya ini, yang menggunakan modal dari uang pensiunnya tersebut gitu. Dengan kondisi fisik yang menurun, serta Sanders juga ya memiliki penyakit-penyakit yang dialami oleh banyak orang di usia lanjut ya, seperti kayak rematik, terus apapun lah penyakit-penyakit yang dialami oleh ini usia lanjut gitu. Nah, Sanders ini menjajakan ayam gorengnya ini ke setiap orang, ke berbagai pemilik restoran untuk mendapatkan perhatian serta dukungan dalam membangun bisnisnya ini. Hal ini tuh menjadi tantangan terbesar gitu bagi Sanders, karena Sanders ini tuh harus meyakinkan banyak orang gitu, bahwa memang kualitas, terus makanan yang ia jajakan itu berkualitas dan memang enak begitu. Nah, Sanders juga mengalami
Sanders juga mengalami persaingan industri yang di mana di makanan cepat saji itu persaingannya sangat-sangat ketat ya, apalagi di Amerika gitu, di negara maju gitu. Meskipun ayam gorengnya ini sangat digemari, ia juga harus tetap berinovasi, terus meningkatkan cita rasa agar dapat menarik banyak pelanggan. Nah, kegigihan Sanders ini dalam mencari cara membedakan produknya dari pesaing menjadi kunci keberhasilannya di KFC ini. Hingga pada akhirnya karena semangat serta ketekunan yang dimiliki oleh Sanders, KFC ini mulai berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu jaringan restoran cepat saji di dunia, terbesar di dunia. Jadi karena memang dengan ketekunan, semangat jual yang tinggi dari Sanders, hingga pada akhirnya KFC ini menjadi restoran cepat saji terbesar di dunia, serta Sanders juga terus berinovasi akan produk-produk yang ia jajakan, yang ia jual, serta cita rasa yang dimiliki oleh KFC ini cukup menarik ya, karena memang di berbagai negara itu kan memiliki cita rasa tersendiri. Nanti di mungkin bagian 2 kita akan sedikit membahas cita rasa yang dimiliki KFC di berbagai negara. Di Indonesia, di India, di Amerika itu apa saja yang membedakannya, serta apa saja menu yang membedakan di berbagai negara tersebut. Mungkin di bagian ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjut di bagian 2. Terima kasih.